Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu organisasi yang berada di bawah pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Tanggung jawab tersebut secara teknis dilaksanakan oleh 37 unit pengelolaan pendapatan daerah di seluruh Jawa Tengah, dan salah satunya UPPD Kabupaten Semarang. Pada tahun 2025, Bapenda Provinsi Jawa Tengah memiliki target pendapatan daerah sejumlah 24,574 triliun, pendapatan asli daerah sejumlah 15,619 triliun dengan rincian sebagaimana terlampir. Tentunya, target yang begitu besar menjadi tantangan tersendiri bagi Bapenda Provinsi Jawa Tengah, khususnya UPPD Kabupaten Semarang. Dalam mengemban tugasnya, UPPD Kabupaten Semarang menghadapi berbagai rintangan. Dengan menerapkan core value ASN berakhlak, UPPD Kabupaten Semarang meraih penghargaan pelayanan prima pada tahun 2022 dan predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2024. Dengan perkembangan organisasi, pada tahun 2025, Bapenda Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas baru, yaitu pemanfaatan aset daerah untuk optimalisasi pendapatan asli daerah sebagaimana tertuang di dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah. Tugas tersebut tentunya bukan hal yang mudah. Pada tahun 2025, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD adalah sebesar 13,40%. Khususnya, kontribusi retribusi pemanfaatan aset terhadap PAD masih berada di angka 0,28%. Di samping itu, dari data aset yang masuk pada objek retribusi se-Jawa Tengah sejumlah 18.135 objek, terdapat aset di wilayah kerja UPPD Kabupaten Semarang sejumlah 793 objek, yang mana belum terpilah antara yang belum termanfaatkan dan yang sudah dimanfaatkan. Meskipun rintisan pemanfaatan aset telah dilakukan sejak tahun 2024, namun UPPD Kabupaten Semarang masih memiliki aset berupa tanah idle seluas 6.850 meter persegi, termasuk di dalamnya konflik kepemilikan 7 rumah warga. Oleh karena itu, dari berbagai tantangan, Project Leader memilih belum optimalnya pendataan dan pemanfaatan aset daerah, tanah dan bangunan di wilayah kerja UPPD Kabupaten Semarang sehingga potensi retribusi belum maksimal menjadi isu utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa, Kepala UPPD Kabupaten Semarang, Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Saya peserta Diklat PKA Angkatan 7 tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya mengajukan aksi perubahan kinerja organisasi tentang pemanfaatan aset. Aksi ini sekaligus menjadi persiapan bagi Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk menyongsong tugas baru sebagaimana tertuang di dalam SE Sekretaris Daerah tentang percepatan program Gubernur Jawa Tengah. Aksi ini kami beri judul dengan inovasi Panah Asmara. Apa itu? Mari kita simak bersama. Panah Asmara adalah pendataan dan pemanfaatan aset daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah, khususnya pada unit pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Semarang, yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada stakeholder Hexahelix. Aset yang telah diberdayakan berfungsi sebagai katalisator untuk multiplier effect, meliputi ekosistem kewirausahaan, peningkatan lapangan kerja, investasi, dan meningkatkan PAD serta nilai ekonomis. Perkenalkan, nama saya Setiawan Putra. Saya selaku owner Burjo Pantry yang ada di Kabupaten Semarang. Perkenalkan, nama saya dengan Pak Didi Kurniawan, pemilik dari owner Delima Kerwas. Saya Habibie Riswanto, pemimpin cabang Bank Jateng Cabang Ungaran. Saya sangat mendukung penuh program Panah Asmara ini yang gunanya untuk meningkatkan PAD di Provinsi Jawa Tengah. Kami bersyukur karena lokasinya sangat strategis dan sangat mendukung perkembangan bisnis kami. Kami mendukung sepenuhnya dan bersedia untuk menjadi mitra bisnis bersinergi dengan UPPD Kabupaten Semarang untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di Kabupaten Semarang. Dalam implementasi aksi perubahan kinerja organisasi terbagi menjadi 3 tahapan: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Implementasi jangka pendek aksi perubahan yang semula direncanakan terbagi menjadi 8 kegiatan menjadi 10 kegiatan, yaitu
Pembentukan tim efektif. Rapat koordinasi tim efektif bersama stakeholder. Perumusan sistem prosedur kegiatan Panah Asmara yang dimulai dengan menyusun petunjuk teknis, standar operasional pelaksanaan kegiatan, formulir pendataan aset, dan format perjanjian kerjasama pemanfaatan aset. Pembangunan sistem database aset berbasis digital. Sosialisasi dengan unit pelaksana teknis di wilayah kerja UPPD Kabupaten Semarang. Penyusunan pendataan dan pemetaan aset. Penyusunan rencana anggaran belanja untuk mendukung kegiatan Panah Asmara. Penawaran aset idle milik UPPD Kabupaten Semarang melalui platform digital. Mengikuti pameran pada unggaran Government Auto Show yang termasuk di dalamnya pelaksanaan talk show yang bertujuan memperkenalkan aset yang siap dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Khusus terkait Panah Asmara ini, harapan kami, namanya juga sudah panah Pak Aris, tentunya kami ingin memanah para investor-investor yang ada di wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Ayo manfaatkan aset pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama membangun pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerjasama sewa aset. Pada pelaksanaan implementasi, terdapat pemanfaatan aset idle di lingkungan UPPD Kabupaten Semarang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yaitu yang pertama, lahan seluas 1.100 meter persegi disewakan sebesar Rp22.440.000 yang rencana akan dimanfaatkan sebagai mini soccer. Yang kedua, penyelesaian konflik 5 dari 7 unit rumah warga yang menempati tanah tersebut dengan cara menyewa retribusi sesuai dengan luasan tanah masing-masing. Setelah melewati berbagai kegiatan dalam mewujudkan Panah Asmara, monitoring dan evaluasi menjadi langkah penting. Adapun hasilnya sebagai berikut. 1. Perubahan dan penambahan stakeholder. 2. Pelaksanaan rencana perubahan jangka menengah pada jangka pendek, yaitu perjanjian kerjasama sewa aset, tanah dan bangunan dengan pihak ketiga. 3. Pelaksanaan rencana perubahan jangka panjang pada jangka pendek, yaitu penyusunan rencana anggaran belanja untuk mendukung kegiatan Panah Asmara. 4. Diperlukan penambahan kegiatan pada rencana perubahan jangka panjang, yaitu dengan pengembangan dan peningkatan kapasitas ASN dalam pemanfaatan aset. Dalam hal ini, bekerjasama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Saya Muhammad Masrofi, pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Saya Tat Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Widianto, Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah. Saya Sujarwanto Dwiatmoko, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Saya Selamat Aka, Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Saya Lili Henry, Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain pada Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Saya Joko Pamungkas, Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bapak Dr. Filsafat Wahid Abdurrahman SIP MSI, dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Negeri Diponegoro di Semarang, sekaligus Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Gubernur Jawa Tengah. Memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Saudari Khairunisa SEMM, Kepala UPPD Kabupaten Semarang. Saya berharap Panah Asmara menjadi inspirasi perubahan birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat, serta memperkuat komitmen kita menuju tata kelola pemerintah yang inovatif dan berdaya saing. Ini juga bisa dilakukan di seluruh kabupaten kota. Kami dukung kan ini menjadi langkah awal, ya, karena kita memang punya kebijakan untuk aset-aset yang idle itu akan kita serahkan ke Bapenda, sehingga dengan langkah awal ini mudah-mudahan nanti juga akan lebih akseleratif untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset di Pemprov Jateng. Sukses.
Saya merasa bahwa dengan adanya proyek perubahan ini yang dengan judul Panah Asmara dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah, maka tentu saja saya mendukung sepenuhnya gagasan perubahan yang dilaksanakan oleh Ibu Khairunisa SE. Mendukung aksi perubahan Saudari Khairunisa SEMM, Kepala UPPD Kabupaten Semarang dengan judul Panah Asmara. Semoga dengan adanya aksi perubahan ini bisa meningkatkan PAD di Provinsi Jawa Tengah. Ada Panah Asmara dari Mbak Khairunisa SEMM, yaitu menginovasi dalam proyek perubahannya bagaimana memanfaatkan aset. Pokoknya aset nggak boleh tidur, asetnya harus menghasilkan. Melalui apa? Bisa kerjasama pemanfaatan, bisa pinjam pakai, bisa macam-macam. Maka kalau ini menjadi hal yang kemudian aset itu berdaya guna dan punya nilai, PAD-nya akan naik. Maka inovasi ini sangat bagus dan mudah-mudahan akan menambah pundi-pundi dari penerimaan pemanfaatan atas aset daerah. Program Panah Asmara tidak saja membuat kita cinta terhadap aset, tetapi sebagai sebuah terobosan yang digagas oleh Mbak Nisa untuk mengamankan sekaligus memanfaatkan aset di Jawa Tengah dalam konteks penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Selamat, semoga sukses. Pada prinsipnya kami mendukung sepenuhnya, dan salah satu inovasi ini sejalan dengan rencana besar Provinsi Jawa Tengah, kemudian ditambah dengan aksi perubahan ini akan semakin memberi keyakinan bahwa optimalisasi aset di seluruh Provinsi Jawa Tengah akan semakin optimal. Pada kesempatan ini, saya mendukung sepenuhnya inovasi Saudara Khairunisa, Kepala UPPD Kabupaten Semarang di Ungaran, dalam tema Panah Asmara, aktivitas pendataan dan pemanfaatan aset daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah di UPPD Kabupaten Semarang. Sangat mendukung inovasi yang dikembangkan oleh Mbak Nisa sebagai peserta PKA Angkatan 7 tahun 2025. Tentu diharapkan hasil dari inovasi ini dapat mengoptimalkan pendapatan daerah melalui jenis pendapatan yaitu retribusi daerah. Terima kasih. Selamat. Demikian laporan aksi perubahan kinerja organisasi tentang Panah Asmara. Semoga Panah Asmara bermanfaat bagi pembangunan Jawa Tengah, menjadi salah satu alternatif pendanaan peningkatan PAD khususnya pada retribusi pemanfaatan aset daerah. Salah khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.